Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan yang mulia ini, tentunya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momentum Ramadan ini, kita kembali diberikan kesempatan berjumpa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini adalah bagian dari nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, kesempatan berjumpa di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya untaian salawat sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mari sama-sama kita kembali membasahi lisan kita dengan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan kepada kita semua tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tentu kita semua mengharapkan di ujung kehidupan kita nanti berakhir, kita berharap kita adalah orang-orang yang layak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka shaimin dan shaimat, siapakah orang-orang yang dicintai dan dirindui oleh surga itu? Adapun orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu, yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran adalah orang-orang yang gemar, suka membaca Al-Quran. Karena kalau seandainya ia memiliki rasa suka, rasa senang untuk membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ia membaca Al-Quran itu dengan tidak ada keterpaksaan. Nah, oleh karena itu, hadirin shaimin dan shaimat, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita baca setiap harinya, ada kesempatan-kesempatan yang terbaik yang kita lakukan. Apalagi di momentum Ramadan ini, kita senantiasa membasahi lisan kita dengan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita sedang berdialog dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita, sebagai GPS bagi kita dalam kehidupan ini. Karena kalau seandainya GPS itu tidak kita gunakan sebaik mungkin, maka tentunya kehidupan kita akan menjadi sesat karena tidak sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, momentum Ramadan ini mari kita jadikan untuk senantiasa membasahi lisan kita, untuk senantiasa membaca Al-Quran, mentadaruskan Al-Quran, mengkaji dan memahami isi Al-Quran itu sendiri. Hadirin sidang shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah hafizil lisan wa hafizil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Maka momentum Ramadan ini bagi kita adalah untuk senantiasa menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Bukankah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bukti orang yang beriman itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabb-Nya, dan ia beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, berucap yang baik. Maka ketika dia tidak sanggup untuk berkata yang baik, berucap yang baik, maka lebih baik diam. Bahkan shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bukankah di dalam Al-Quran begitu banyak dikatakan ada kalimat-kalimat falyakul khairan, falyakul khairan, falyakulu qawlan sadida, walyakulu qawlan sadida, atau qawlan karima, qawlan ma'rufa. Begitu banyak di dalam Al-Quran dijelaskan tentang berkata yang baik, berkata yang mulia. Maka momentum Ramadan ini menjadikan kita untuk senantiasa berkata yang baik, berkata yang mulia, karena sesungguhnya perkataan yang baik itu adalah sesungguhnya perkataan yang berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sidang shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan orang-orang yang dalam keadaan lapar. Ramadan ini kita melihat banyak orang-orang yang berpuasa, banyak orang-orang yang menahan dirinya tidak makan dan minum. Maka momentum Ramadan ini kita bisa berbagi, memberikan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, yang menahan lapar, yang menahan rasa laparnya. Dan insya Allah apa yang kita berikan itu akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengurangi nilai ibadah puasa dari orang yang kita berikan berbuka puasa itu. Lalu hadirin shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Momentum Ramadan ini kita jadikan kesempatan, peluang untuk benar-benar berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpeluang karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa karena iman, imanan wahtisaba. Maka insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Maka oleh karena itu peluang Ramadan ini 1444 Hijriah ini, mari kita jadikan peluang yang terbaik dari peluang-peluang yang pernah Allah berikan kepada kita. Kesempatan-kesempatan Ramadan yang terlalu, yang pernah kita lalui, saat ini adalah peluang yang terbaik yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya puasa akan diberikan ganjaran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu jannah, yaitu surga Rayyan, bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan puasanya dengan sebenar-benarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya dari empat daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga itu, mudah-mudahan kita semua yang saat ini dalam menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan karena benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manfaat bagi kita untuk bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.